Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Safar 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 November 2017, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami hormati, para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali memasuki pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 103, akan mengangkat tema tujuan pendidikan seksual. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekitar 4 atau 5 sesi, kita membahas tentang pendidikan seksual di dalam Islam atau anak dan pendidikan seksual. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa kok diperlukan pendidikan seksual. Pertama, kita tahu persis bahwa akhir-akhir ini, belakangan ini, yang namanya promosi pendidikan seks itu sangat gencar. Yang namanya promosi pendidikan seks di sekolah-sekolah itu sangat gencar. Dan ini membuat risau para orang tua, membuat mereka gerah, membuat mereka was-was dengan nasib anak-anak mereka. Kenapa mereka was-was? Karena cara penyampaian dan nilai-nilai acuan dasarnya di dalam pendidikan seksual tersebut ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Banyak di antara cara penyampaian dan tujuan penyampaian pendidikan seksual di sekolah-sekolah itu mengacu kepada apa yang dipraktekkan di barat, apa yang dipraktekkan di negeri-negeri non-muslim, apa yang dipraktekkan di negeri-negeri kafir. Padahal di dalam Islam pendidikan seks itu bukan sesuatu yang baru. Cuman cara dan tujuannya tidak seperti cara dan tujuan yang ada dalam pendidikan seks barat. Saya akan jelaskan di sini perbandingan, perbedaan antara tujuan pendidikan seks di barat, di dalam kebiasaan orang-orang non-muslim, dengan tujuan pendidikan seksual di dalam Islam. Kita bikin perbandingan. Kenapa kita perlu membuat perbandingan? Seorang syair mengatakan, seorang penyair mengatakan, wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Kita akan memahami sesuatu ketika kita memahami kebalikan dari sesuatu tersebut. Kita akan faham
sesuatu ketika kita memahami kebalikannya. Contoh, kita akan menyadari betapa berharganya cahaya. Kapan? Ketika sedang mati lampu. Gelap itu kebalikannya terang. Kita akan sadar betapa nikmatnya terang ketika sedang gelap. Contoh yang lain. Kita akan sadar betapa nikmatnya sehat. Kapan? Ketika sedang sakit. Sakit itu kebalikannya sehat. Kita akan sadar betapa nikmatnya gigi. Yang sehat kapan? Ketika sedang sakit gigi. Padahal sakitnya cuma kecil lubangnya. Tapi Masya Allah bisa membuat tidak bisa tidur semalam suntuk. Begitulah kita akan paham sesuatu ketika kita memahami kebalikan dari sesuatu tersebut. Kita akan mengetahui betapa istimewanya Islam ketika kita melihat ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Islam. Kita akan tahu bagaimana mulianya wanita di dalam Islam. Bagaimana Islam menghormati dan memuliakan wanita. Ketika kita melihat bagaimana selain ajaran Islam tidak menghormati wanita. Dipikir wanita dalam Islam itu adalah makhluk yang terkekang. Karena keluar rumah harus nopo? Harus menutupi auratnya. Mereka mengatakan ini wanita dalam Islam ini sulit, susah, ribet, keluar kemana-mana harus nutup auratnya. Padahal sebenarnya di dalam agama kita, ketika wanita diwajibkan untuk menutup auratnya, termasuk laki-laki juga menutup aurat. Itu dalam rangka apa? Menyulitkan atau menjaga kehormatan? Dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Kalau boleh kita umpamakan wanita di dalam Islam itu seperti mutiara yang terjaga rapat di dalam wadah mutiara dalam cangkang. Sehingga ketika dibuka secara halal maka akan terlihat bersinar terang, suci, bersih, terhormat. Itulah wanita di dalam agama Islam. Kita akan tahu bagaimana Islam menghormati wanita ketika kita melihat bagaimana orang-orang Barat memposisikan wanita. Wanita bebas untuk mengumbar auratnya ketika keluar rumah. Ya. Sehingga nuwun sewu, makanan yang tidak dibungkus akan banyak dihinggapi oleh apa Bu? Lalat. Lalat itu membawa penyakit. Ya. Panjenengan pengen makan lemper yang digerumut laler, nopo makan lemper yang dibungkus rapet? Dibungkus rapet. Ya. Karena bersih. Karena tidak dikotori oleh virus-virus yang dibawa oleh lalat. Maka dari sini kita bisa menyadari betapa mulianya ajaran Islam di dalam menghormati wanita. Nah sekarang, ketika kita berbicara tentang pendidikan seksual, ada dua versi. Ada versi Barat, ada versi Islam. Dan amat disayangkan banyak di antara kaum muslimin lebih suka versi Barat
dibandingkan versi Islam. Padahal mereka adalah Muslim. Dan bisa jadi karena mereka tidak tahu. Ya. Mereka mungkin tidak tahu betapa jeleknya konsep pendidikan seksual yang ada di Barat. Kita akan tahu kapan? Ketika kita mengetahui apa sebenarnya tujuan pendidikan seksual di Barat. Saya akan bawakan contoh saja. Saya bawakan 3. 1. Tujuan pendidikan seksual di Barat adalah untuk menekankan pentingnya kesetiaan terhadap pasangan. Menekankan pentingnya kesetiaan terhadap pasangan. Saya napa mboten? Saya. Tapi ketika kita bicara pasangan, dalam definisi orang-orang Barat itu sinten pasangan? Istri? Suami? Mboten. Salah satunya istri. Tapi termasuk juga pasangan itu nuwun sewu. Pasangan yang tinggal bersama satu rumah walaupun tidak diikat dengan pernikahan. Alias pasangan napa? Kumpul kebo. Nggak tahu kenapa kok pakai kebo ya. Kenapa nggak kumpul kucing? Kenapa nggak kumpul napa? Kambing, ayam, kenapa kau kumpul kebo? Saya juga belum mempelajari itu. Kenapa? Asbab musababnya itu apa? Itu pasangan dalam definisi orang Barat. Bukan hanya pasangan yang sah, termasuk pasangan yang tidak sah. Makanya jangan kaget kalau banyak orang-orang Barat termasuk tokoh-tokohnya yang sering diliput oleh media, banyak di antara mereka itu tinggal serumah dengan pasangan kumpul kebonya tadi, sampai punya anak 1, 2, 3, 4 baru nikah. Ya, bahkan bisa jadi sampai mati tidak nikah. Padahal sudah berkumpul satu rumah, bahkan sampai punya anak. Nggak cuma 1 anaknya. Anaknya sampai berapa? Sampai 4. Ya. Dan itu dilakoni oleh macam-macam. Ada artis, ya, ada pemain bola, ya, macam-macam. Bahkan kadang-kadang ada tokoh, ya, yang memiliki kedudukan penting di pemerintahan di sana. Dan itu biasa. Bukan sesuatu yang aib. Alhamdulillah di negeri kita ini, walaupun kita merasakan bahwa gempuran budaya Barat itu sangat kencang, ya, masuk ke negeri kita, dan gempuran budaya itu sama sekali tidak cocok dengan adat ketimuran, apalagi dengan ajaran Islam. Alhamdulillah di dalam negeri kita ini kalau ada pasangan kumpul kebo itu masih negatif, ya. Maksudnya masyarakat itu masih memandang itu sesuatu yang jelek. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pandangan itu tidak luntur, tidak pudar mudah-mudahan. Karena dahsyat. Ya, serbuan untuk merubah pemahaman itu dahsyat. Lewat sekian banyak media, baik media cetak maupun elektronik. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak kejadian. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dahulu, ketika gempuran lewat media, itu tidak habis-habisnya. Itu lama-lama bisa berubah pemahaman. Seperti contohnya yang sering saya sampaikan adalah masalah pakaian. 60 tahun yang lalu, kalau ada seorang wanita dewasa keluar rumah hanya dengan pakai pakaian celana pendek, maka image di masyarakat ini wanita apa? Wanita nakal. Gini mboten? Betul. Sehingga wanita yang baik-baik saat itu minimal keluar pakai jarit. Ya, minimal keluar pakai jarit. Ya.
Walaupun mungkin ada beberapa yang masih belum sesuai dengan syariat, tapi minimal dia akan menutup bagian-bagian vitalnya, bahkan sampai ke kakinya. Malu mereka. Tapi lihat sekarang. Lihat sekarang. Bagaimana wanita keluar dari rumahnya hanya dengan celana pendek. Bagaimana wanita keluar rumah hanya dengan pakai daster di atas lutut. Dan itu dianggap biasa. Kenapa bisa seperti itu? 60 tahun bisa merubah pola pikir, pola pandang masyarakat kita. Gempuran. Setiap hari, setiap menit dipertontonkan wanita-wanita yang membuka aurat di televisi, di internet, di koran, di majalah. Bahkan di papan reklame di pinggir jalan. Di HP. Setiap hari ditampilkan. Supaya apa? Supaya sesuatu yang aib berubah menjadi biasa. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa pandangan masyarakat yang negatif terhadap kumpul kebo, dan ini baik. Maksudnya memandang negatif kumpul kebo itu baik. Karena memang itu jelek. Jadi kita harus memandang itu jelek. Karena memang nyatanya jelek. Dengan gempuran berita-berita tentang artis anu, tentang pemain bola anu, tentang tokoh anu yang kumpul kebo selama sekian tahun. Setelah itu, setelah cocok baru nikah. Selalu diberitakan. Lama-lama masyarakat yang tidak punya filter yang baik, lama-lama akan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak datang masa itu. Ini yang pertama tujuannya. Yang kedua, tujuan pendidikan seksual menurut orang barat adalah menghindari kehamilan di usia remaja. Itu tujuannya. Supaya tidak hamil ketika usia remaja. Perhatikan baik-baik. Supaya tidak hamil. Berarti kalau berhubungan seksual tidak sampai hamil, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut mereka boleh. Makanya perzinaan antara siswa-siswi di barat itu biasa. Bahkan hampir-hampir tidak punya malu lagi. Saya pernah sampaikan pada beberapa kesempatan ketika kami kuliah di Madinah, kami bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari negara-negara hampir di seluruh penjuru dunia. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Rusia, pecahannya Uni Soviet, negara-negara pecahan Uni Soviet, ada yang dari Cina, ada yang dari macam-macam Afrika. Salah satu teman kami yang datang dari salah satu pecahan negara Uni Soviet, saya lupa daerahnya daerah mana, Bosnia atau saya lupa lah pokoknya. Beliau bercerita kepada saya bahwa di negerinya yang namanya hubungan seksual di lapangan itu biasa. Di mana? Lapangan. Di lapangan mana? Di lapangan, di depan umum. Kalau boleh saya katakan di alun-alun lah, istilah kita tuh di alun-alun. Di alun-alun kan ada kursi gitu ya. Mereka biasa melakukan hubungan seksual di kursi di alun-alun. Dan orang-orang yang lewat-lewat aja. Katanya HAM. Napa HAM? Hak asasi manusia. Nun sewu, kalau di Indonesia seperti itu adanya itu adalah antara kucing dengan kucing. Itu di depan umum, antara ayam dengan ayam. Alhamdulillah di Indonesia masih seperti itu. Bukan manusia yang melakukannya. Kalau di sana sudah manusia dengan manusia, asal cocok langsung di mana pengen
tanpa ada rasa malu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi yang kedua tujuannya pendidikan seksual di sana adalah untuk menghindari kehamilan di usia remaja. Jadi kalau usia remaja mau hubungan seksual silahkan, yang penting tidak hamil. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, tujuannya adalah mampu menghindarkan hubungan seks kalau tidak diinginkan. Jadi nek ora cocok aja. Berarti nek cocok ora apa-apa, walaupun bukan dengan pasangan sahnya. Dan juga menghindari seks yang tidak aman. Berarti ada seks yang aman. Seks yang aman itu adalah menurut mereka hubungan seks dengan pasangan yang tidak mengidap penyakit menular. Itu maksudnya. Atau berhubungan seksual dengan pasangan yang punya penyakit menular tapi menggunakan alat kontrasepsi. Ya, nuwun sewu, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu kan ada kampanye nopo? Nuwun sewu nggih, kampanye pemakaian kondom di antara para remaja. Ya. Makanya sempat geger kan ketika Valentine Day. Ya, Valentine Day di salah satu supermarket ya, menjual nuwun sewu coklat plus napa? Alat kontrasepsi kondom. Jadi menurut pemahaman barat ini, hubungan seksual silahkan, yang penting aman. Yang penting nopo? Aman. Di dalam agama kita enggak boleh. Ya, aman enggak aman kalau bukan pasangan yang sah maka tidak boleh. Nah, itulah tujuan pendidikan seksual. Apakah berhasil tujuan itu dicapai? Kita katakan tidak berhasil. Bahkan kondisinya lebih parah. Bukan hanya terjadi hubungan seks bebas saja. Akan tetapi sekarang ini sampai taraf pelecehan seksual kepada anak-anak kecil di bawah umur. Anak-anak kecil di bawah umur sudah dilecehkan secara seksual. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada penjualan laki-laki, anak-anak laki-laki dan anak perempuan untuk dijadikan sebagai budak-budak seks. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya itu. Mereka berusaha bahkan terus untuk menggolkan bagaimana bisa resmi pernikahan antara sesama jenis. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Berarti mempelainya nanti yang satu namanya Asep, yang satu namanya Joni. Ya, jadi pernikahan antara Pak Asep dengan Pak Joni. Itu bayangkan coba. Kalau perempuan berarti pernikahan antara Mbak Sinten nggih. Saya mau ngasih nama Mbok ngepasi ada yang ada di sini. Dengan Mbak Fulanah, antara Mbak Fulanah dengan Mbak Fulanah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini berusaha sekuat tenaga oleh orang-orang yang ingin merusak Indonesia, berusaha untuk ditransfer ke Indonesia. Berjuang lewat berbagai cara. Komunitas khusus yang ingin melegalkan hubungan sesama jenis. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menggolkan itu. Bahkan mereka berusaha agar itu dijadikan sebagai undang-undang resmi di negara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan usaha mereka sia-sia dan tidak berhasil. Itulah
tujuan pendidikan seksual menurut Barat. Lah kalau menurut Islam bagaimana Ustaz? Nah sekarang kita bisa tahu bagaimana perbedaannya. Kalau menurut Islam, pendidikan seksual itu tujuannya adalah apa? Menjaga keselamatan, menjaga kehormatan, menjaga kesucian anak-anak kita. Itu tujuannya. Menjaga nopo? Keselamatan, menjaga nopo? Kehormatan, menjaga kesucian anak-anak kita. Itu tujuannya. Bagaimana anak-anak kita ini yang lahir dalam keadaan suci bisa tetap suci? Bagaimana anak-anak kita yang lahir dalam keadaan selamat bisa tetap selamat? Bagaimana anak-anak kita yang lahir dalam keadaan terhormat bisa tetap terjaga kehormatannya? Sehingga kita antar, kita jaga anak itu sehati-hatinya sampai memasuki jenjang berkeluarga. Ya. Jadi dihindarkan dari hubungan-hubungan seksual tadi sampai masuk usia bisa berumah tangga. Ketika sudah masuk usia berumah tangga, dinikahkan dalam sebuah keluarga yang bersih dan selamat. Dan itu di zaman ini gampang nopo susah? Menjaga kehormatan, kesucian, keselamatan anak gampang nopo susah? Masya Allah, susah ya. Karena sarana-sarana untuk merusak anak-anak kita di mana-mana. Di televisi ada, di internet ada, di HP ada, di majalah ada, di koran ada. Iklan-iklan yang ditayangkan hampir-hampir selalu menyelipkan yang namanya sesuatu yang sifatnya eksploitasi aurat wanita maupun laki-laki. Walaupun gak ada hubungannya. Panjenengan coba lihat mobil, iklan apa? Mobil, iklan motor atau iklan mobil. Itu biasanya yang jadi bintang iklannya nopo? Wanita. Wanita yang jilbabnya rapat, boten. Wanita yang nuwun sewu buka-bukaan, wanita seksi. Ya. Apa hubungannya antara motor gede dengan wanita seksi? Itu kan orang nyambung. Ya. Nun sewu kalau mau nyambung-nyambungan itu kan, kalau motor gede ya yang naik itu adalah laki-laki yang kekar gitu ya. Ini wanita. Ya. Nun sewu yang auratnya dibuka buat apa? Gak nyambung. Tapi karena ingin merusak anak-anak kita, sehingga setiap iklan produk-produk tersebut selalu diselipkan sesuatu yang berupa eksploitasi aurat wanita maupun laki-laki. Itu baru iklan, belum film, ya. Belum sinetron, ya. Belum berita. Hampir setiap acara itu di dalamnya ada eksploitasi aurat wanita. Bagaimana anak-anak kita tidak rusak kalau misalnya setiap hari tontonannya seperti itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, berhati-hatilah. Anak-anak ini adalah amanat yang ada di pundak kita. Berhati-hatilah dengan apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Berhati-hatilah dengan apa yang didengar oleh anak-anak kita. Perbaikan itu dimulai dari kita, orang tuanya. Jangan sampai kita merusak anak kita sendiri, disengaja ataupun tidak disengaja. Sekarang anak-anak kita memegang HP orang tuanya bebas. Dan di dalamnya ada layanan internet bebas.
Akhirnya anak membuka sesuatu yang tidak layak dibuka. Membuka film-film porno, membuka gambar-gambar porno. Pakai apa? Pakai HP orang tuanya, bayangkan. Berarti secara langsung atau tidak langsung, orang tua itulah yang merusak anaknya sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang lebih parah adalah orang tua yang memberikan sarana itu bebas kepada anak-anaknya. Anaknya minta apa, kasih. Anaknya minta HP, Pak, minta smartphone. Tanpa pikir panjang dibelikan. Pak, pulsanya habis, dibelikan. Buat apa? Buat internet. Tanpa ada pengawasan. Akhirnya membuka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka. Di dalam agama kita itu tidak kenal 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah. Porno ya haram. Ya. Porno ya haram. Entah 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah atau 70 tahun ke atas sekalipun. Sesuatu yang porno ya haram. Ya. Maka berhati-hatilah jamaah yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Tugas kita sebagai orang tua berat. Dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi anak-anak kita, untuk melindungi kehormatan mereka, untuk melindungi kesucian mereka, untuk melindungi keselamatan mereka. Kita antarkan mereka sampai ke gerbang mahligai pernikahan yang bersih dan suci. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan. Kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, berikutnya sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana caranya kita untuk mencegah ya di media sosial akhir-akhir ini banyak mengabarkan ada salah satu tokoh gay internasional akan datang ke Indonesia. Bagaimana caranya kita untuk mencegah hal tersebut, Ustaz? Caranya adalah dengan memberikan masukan dengan bahasa yang baik kepada orang-orang yang punya wewenang untuk menghalangi masuknya tokoh tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh rakyat. Yang punya wewenang adalah pemerintah. Maka rakyat memberikan masukan kepada pemerintah dengan bahasa yang baik. Dijelaskan kepada mereka apa manfaatnya. Hanya untuk memuaskan segelintir manusia yang mendukung tokoh gay tersebut, lalu mengorbankan mayoritas masyarakat yang tidak setuju. Ya. Jadi bebas itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang itu tetap terikat dengan orang lain, karena manusia itulah makhluk sosial. Tidak bisa beralasan dengan ini kebebasan. Kebebasan yang tidak merusak. Kalau itu sudah dikenal sebagai tokoh internasional gay, apa tujuannya datang? Tujuannya biasa, kunjungan biasa. Kecil sekali kemungkinannya. Ya, sangat besar kemungkinan ada agenda-agenda terselubung untuk mempromosikan apa yang dia yakini. Maka yang bisa dilakukan adalah memberikan masukan dengan cara yang baik kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melindungi negeri kita yang tercinta ini dari tangan-tangan kotor yang ingin merusak negeri kita. Nah, ya silakan.
Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keponakan itu mahram Ustaz? Demikian. Apakah keponakan mahram? Kalau yang dimaksud dengan keponakan itu adalah anak kandung, saudara kandung, iya, itu adalah mahram. Contoh misalnya, saya punya kakak kandung. Kakak kandung ini punya anak perempuan. Itu mahram saya. Kalau itu yang dimaksud dengan keponakan, iya mahram. Kalau keponakan dengan keponakan, mahram apa bukan? Anak saya dengan anak kakak saya, mahram apa bukan? Jadi kalau keponakan mahram, ya, kalau keponakan mahram. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mahram itu aslinya berduaan tidak apa-apa. Aslinya berduaan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau seandainya dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak boleh. Karena dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau misalnya tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tidak apa-apa. Ini perlu dipahami. Sehingga tidak boleh. Ya. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bepergian bersama. Kalau dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Hanya berduaan saja antara Pak D dengan apa? Keponakan perempuannya. Kalau dikhawatirkan timbul fitnah, nggak boleh. Dan juga tidur satu ranjang, nggak boleh. Ya, jangankan antara Pak D dengan keponakan perempuannya, antara bapak kandung dengan putrinya yang sudah usia 7 tahun atau 10 tahun saja tidak boleh tidur satu ranjang sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ya, padahal itu bapak dengan anak kandung. Ya, apalagi Pak D dengan keponakannya, ya. Paman dengan keponakannya, atau bibi dengan keponakan laki-lakinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan untuk Radio Roja. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari pesan singkat Ummu Ara di Bogor yang bertanya, Ustadz, saya mempunyai anak perempuan berumur 11 tahun tapi belum haid. Keponakan saya sudah berumur 11 tahun dan sudah balik. Dari 10 tahun yang lalu saya mengajarkan kepada anak mengenai mahram, harus memakai rok dan gamis saat bermain di lingkungan perumahan, dan tidak boleh bersuara kencang dan ketawa keras-keras. Tapi karena sering main sama ponakan, anak saya kadang ke bawah. Karena ponakan sering bilang ke dia, jangan pakai rok, jangan pakai gamis, dan terus-terusan berjilbab karena seperti ibu-ibu. Anak saya jadi malu dikatakan seperti itu. Bagaimana mengarahkan anak agar tidak terpengaruh sama ponakan. Dan dia pun sekarang cenderung tidak mau membicarakan masalah hari itu pada orang tuanya. Karena mereka mengedepankan modis dan supel. Dan salahkah jika saya mewajibkan anak saya memakai cadar saat balik nanti? Silakan Ustaz, syukran. Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, bagaimana melindungi anak dari pengaruh negatif saudara-saudaranya? Ya. Pertama, di sini perlu ada kerjasama antara Anda dengan orang tua dari keponakan Anda. Harus ada kerjasama. Kerjasama yang baik, satu visi, satu misi. Kenapa kita batasi seperti ini? Alasannya apa? Sehingga diharapkan nanti anak kita
akan memiliki saudara yang baik, bukan saudara yang mengajak kepada keburukan. Nah, kalau misalnya keponakan ini jadi baik, kan malah menguntungkan. Anda selain bekerja sama dengan orang tua keponakan tersebut, Anda juga bisa langsung memberi masukan kepada si keponakan. Jadi kenapa kok anak Anda disuruh seperti itu? Bisa jadi belum tahu. Ya karena terpengaruh gempuran serangan budaya barat yang tidak habis-habisnya itu. Ya. Dijelaskan dengan bahasa yang baik, diajak makan, kasih hadiah, ya. Mudah-mudahan dia terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, anak Anda. Jadi perlu dijelaskan kepada anak Anda, kenapa kok Islam itu membuat aturan seperti ini. Ya. Dan Anda perlu sampaikan bahwa memang belum wajib, ya, bagi yang belum balik untuk memakai jilbab misalnya, ya. Akan tetapi pembiasaan itu baik, ya. Supaya nanti ketika balik tidak keberatan untuk mempraktekkan tuntunan Islam ini. Kalau ujuk-ujuk ketika balik langsung pakai jilbab, padahal sebelumnya tidak ada sosialisasi, tidak ada pembiasaan, itu nanti akan repot, akan kesulitan, kaget, ya. Maka dijelaskan kepada anak, kenapa orang tua memberikan aturan seperti ini, dan itu harus disampaikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga anak itu bisa merasakan bahwa orang tuanya memberikan masukan seperti karena sayang. Dan tidak apa-apa Anda itu memverbalkan, mengucapkan bahwa nak, kami lakukan ini karena sayang. Karena kadang-kadang anak ini nggak paham ketika kita tidak ucapkan itu. Dan suatu saat ketika orang tua ini mengajak anaknya keluar, kemudian melihat anak-anak yang katakanlah anak-anak jalanan yang terlantar atau tidak diperhatikan oleh orang tuanya, Anda bisa kasih contoh secara real. Lihat nak, menurut kamu orang tua anak-anak ini sayang nggak sama anaknya ketika membiarkan anaknya seperti ini? Ajak anak untuk berpikir. Kadang-kadang saya lakukan itu ketika pulang dari masjid misalnya, ya. Saya bonceng anak itu naik motor, kemudian lewat di jalan, anak-anak pada mainan, tidak sholat. Saya tanya kepada anak saya, nah, ini kira-kira anak-anak ini disayang nggak sama orang tuanya? Ketika dibiarkan waktunya sholat tidak diingatkan, ketika tidur tidak dibangunkan. Ajak anak untuk berpikir bahwa kita melakukan ini itu karena sayang. Nah, bukan karena benci. Bangunin, waktunya sholat walaupun ngantuk-ngantuk diajak. Suatu saat mungkin diperciki air, ya. Kemudian ketika menjelang azan sedang kelayapan di luar dipanggil supaya pulang. Ini karena sayang, ya. Sampaikan kepada anak. Karena bapak ibu tidak ingin nanti kamu kulitnya tersentuh api neraka. Bapak ibu tidak tega kalau seandainya nanti kita berpisah di akhirat, satu di surga, satu di neraka. Jelaskan kepada anak kita. Sambil yang ketiga didoakan. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Adapun mengenai cadar, itu lihat, ya, apakah Anda termasuk yang berpendapat wajib cadar atau sunnah. Silakan Anda baca keterangan para ulama.
Seandainya Anda berpandangan bahwa cadar itu hukumnya wajib, silakan. Akan tetapi juga perlu sosialisasi. Ya, perlu sosialisasi sehingga anak itu menjalankan perintah agama tadi dengan perasaan yang plong, ya, dengan kepuasan, bukan karena sekedar ancaman dari orang tuanya. Efek positifnya kalau anak menjalankan aturan agama karena kesadaran, efek positifnya saat dia tidak diawasi oleh orang tuanya, maka dia tetap akan mempraktekkan. Berbeda ketika dia melakukan karena tekanan, karena ancaman. Begitu dia lepas dari pengawasan orang tuanya, dia akan merasa bebas. Seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Ya. Maka usahakan dengan sosialisasi, dengan pengarahan, dengan petunjuk yang bisa dipahami oleh anak kita, sambil didoakan mudah-mudahan hati anak-anak kita terbuka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.